Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Nakla. Nah, kali ini kita akan podcast mengenai tentang hal-hal yang hot banget nih dibahas di kalangan masa muda sekarang, terutama anak-anak kuliah. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas itu mulai tentang cinta, karir, dan pendidikan. Nah, tentunya di sini saya Irung Bulan sebagai moderator, nggak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Saudara Holil, Saudara Amril, dan Saudari Asna. Langsung saja kita panggil bintang tamu ini. Halo. Ini rekan-rekan saya sangat kuat. Apa kabar, Ter? Malam ini saya bersama rekan-rekan saya yang ganteng dan cantik-cantik ya, Masya Allah. Masya Allah. Rekan-rekan saya, teman-teman saya, Alhamdulillah, baik banget. Iya, kita sini mau ngapain sih, yuk? Kita mau ngapain nih? Nah, kali ini kita tuh mau bikin podcast mengenai tentang cinta, karir, dan pendidikan. Seru banget nih. Masalah remaja gitu ya. Itu kan yang masa-masa yang saat kita umur 20 tahunan gak sih? Kayak tantangan antara cinta, pendidikan, dan karir tuh kayak susah untuk berjalan bersama, ya nggak sih? Iya, benar. Ya, pasti salah satunya sering meninggali atau fokus ke iya. Nah, di sini saya mau nanya nih ke teman-teman semua, boleh kan ya? Boleh banget. Mengulik asik, Mengulik kehidupan. Kenapa nggak mengulik aja, mengulik? Kenapa mengulik aja? Kita akan mengulik kehidupan percintaan, karir, dan pendidikan teman-teman semua. Jadi sekarang tanya aja gak? Aku belum siap sepertinya. Oke, langsung. Jadi, bagaimana cara kalian mengelola ekspektasi dalam sebuah hubungan percintaan? Siapa dulu yang bilang tentang Saudara Aslan? Mengelola hubungan percintaan. Ekspektasi kamu tuh apa dalam mengelola hubungan percintaan? Ekspektasi aku tentang hubungan percintaan itu di mana pasangan itu mampu menerima baik buruknya kita dan mampu membimbing kita. Hadirnya dia itu melengkapi, bukan sebagai bukan menjudge kita, bukan untuk merendahkan kesalahan kita, tapi untuk melengkapi dan saling berproses. Iya, banget. Terus sendiri gimana? Ekspektasi. Kalau cuma nanya tentang ekspektasi tentang percintaan, pasti semua punya ekspektasi masing-masing. Cuman kan pertanyaan bagaimana cara mengelola ekspektasi percintaan. Kalau gue pribadi sih, mengelola ekspektasi percintaan ini sebenarnya rumit ya. Soalnya cinta itu di luar dari diri kita sendiri. Kita tuh punya ekspektasi, kita pengen punya pasangan yang kayak gini, pasangan yang kayak gini. Tapi itu semua bisa nggak terwujud. Iya sih. Dan bagaimana cara kita mengolahnya? Aduh, kayak gue juga belum tahu deh. Mungkin ambil kan? Ambil sendiri gimana? Oh, kan sih gue nih. Iya, Mungkin lebih ke percaya gitu. kalau misalnya ada satu saya lagi, Ya tadi Hubungan gak bakal awet. iya, ini kan berarti intinya harus ada kepercayaan, sadar diri juga sih. Tambahan sih kalau gue komunikasi. Nah, berbicara soal komunikasi, menurut kalian dalam suatu hubungan, apa sih kunci komunikasi yang saat itu dalam suatu hubungan? Dan sudah ada Kunci apa tadi? untuk komunikasi yang baik dan saat itu. Kunci komunikasi dalam suatu hubungan. Kunci komunikasi tuh maksudnya kayak gimana ya? Kayak Coba bisa digambarin dulu dong. komunikasi kayak rasa tadi percaya terhadap kedua pasangan kita, terus komunikasi yang baik itu kayak kita ngomong apa dia tuh paham gitu, nggak harus ngejudge. Jadi kita tuh bisa jadi diri kita sendiri saat sama dia. Oh,
Fungsi komunikasi dalam suatu hubungan sebenarnya itu kembali ke spekulasi masing-masing. Cuman emang namanya berkomunikasi itu kan emang penting. Cuma kembali lagi ke diri masing-masing kan, Pak. Karena ada dan kasusnya nggak sedikit yang kita tahu bahwasannya mungkin salah satu dari pasangan tersebut posesif yang selalu ingin dikabari, tapi pasangan lainnya nggak pengen selalu diganggu oleh mengabari itu. Gak biasa aja gitu. Iya, Tergantung orang sih. iya tergantung orang. Terus yang penting lah komunikasi, terus saling percaya lah. Kalau udah saling percaya, insya Allah semuanya bakal berjalan dengan baik. Terus ada tadi ya. Nah, kalau buat komunikasi kan bukan cuma komunikasi verbal doang ya. Nah, misal kayak komunikasi non verbal kayak tiba-tiba tuh dia datengin atau receiving gift atau act lainnya yang Love language ya love language yang bukan cuma word of affirmation gitu. Kayak Ribet amat mah. Harus banget Inggris gitu ya. Aduh. Berasa ini kita podcast Indonesia ya. Masalahnya itu Ben. bahasa cinta. Oh, bahasa language. love language. Bisa Jadi ada di-translate dua. nggak? Bahasa cinta. Ada bahasa cinta. Jadi ada yang gift, itu tuh ngasih hadiah. Ada word of affirmation tuh kayak ngasih kata-kata kayak I love you atau apa. Oh. Jadi, kamu cantik banget nih hari ini. Kamu kok hari ini Bomba lah ya istilahnya. Ya, ada yang terus membahas yang ketiga itu kayak extra service, kayak misalkan kalian bukain apa yang buat botol, ya. botol, Wih, wow banget tuh. itu asli, sama lagi physical touch itu kayak sentuh-sentuhan kecil lah, kayak pegang tangan, pelukan, terus yang terakhir apa? Apa dong? Apa kayak one time. Iya, kalau kita Jadi quality time juga. waktu kita sama pasangan kita udah buat udah banyak gift shop itu 5 love language. Nah, gimana kan kalau misalnya dalam komunikasi itu ya semuanya bisa word of affirmation kayak kabarin, Iya. kayak tiba-tiba ngomong I love you sayang, lu cantik banget, kamu cantik banget hari ini. Nah, kan gitu aja. Mereka masih punya apa love language-nya tersendiri masing-masing. Misal tiba-tiba dateng atau tiba-tiba kayak misalnya selalu ada ketika dia lagi butuh tanpa ngabarin, dan peka gitu. Ya. Tapi kalau mau bahas love language ini seru nih. Soalnya gue juga pernah di talk sama temen gue tentang love language. Sejatinya kita sebagai manusia itu butuh 5 love language itu tanpa terlepas satupun. Terlepas daripada salah satu yang lebih dominan. Tapi kita tetap membutuhkan love language yang lain. Jadi harus menguasai semuanya ya. Iya. Coba deh kita ambil contoh, misal lu love language-nya word of affirmation doang, tapi nggak punya quality time, nggak pernah physical touch, apa hubungan bakal baik-baik aja? Berarti ada yang kurang. Semua orang juga perlu, Mek. Jadi menurut gua love language cuma sekedar teori yang memperkenalkan kita aja. Sebenarnya kita nggak bisa terlalu terpatok sama love language itu sendiri. Benar. Cuman mungkin kita bisa mengenali pasangan kita dengan love language yang lebih dominan itu apa. Itu aja. Nah, menurut kalian nih, Iya, kan tadi makanya. kita udah ngebahas tentang hubungan yang sehat, terus komunikasi. Nah, ketika kita udah menjalin suatu hubungan, menurut kalian ya, sebagai perspektif antara cewek dan cowok, pasti kan kalian pernah dijalankan suatu hubungan ya, pasti kan? Pasti ya, Kan gue jomblo dari lahir. pasti sih kan kalian tahu lah sih itu. Hubungan itu nggak selalu pacaran ya sih? Iya. Nah, gimana? Oke, boleh. Nah, menurut kalian nih, dalam hubungan mana yang lebih baik antara bohong demi kebaikan atau jujur walaupun menyakitkan? Boleh. Kayaknya susah nih. Jujur dalam Bohong demi kebaikan bohong lebih baik. atau jujur walaupun menyakitkan. Itu pasangan kita, misalkan pasangan lu tuh nggak boleh nyuruh lu boncengan cewek lain, tapi lu tapi itu lu kayak sak dan lu tuh harus gonceng temen cewek lu itu, tapi lu bohong ya sama pasangan lu kayak gitu. Tapi pas pasangan lu tahu tuh dari awal kan kayak
Udah usah gimana ke gua walaupun itu penyakitin bakal sakit. Kalau lu lebih pilih mana nih? Kalau dari gue ya, mungkin lebih ke jujur aja. Jujur tapi menyakitkan. Kenapa tuh? Ya, jadi ini gue nih, dia dan jujur itu sebenarnya baik kan. Ya tahu yang benar gitu. Iya. Tahu kan yang benar. Jadi ya, ketika nanti mungkin terbongkar, lalu di situ ketahuan berbohong kan akan Itu bisa. iya benar si bohong yang juga iya. Jadi lebih baik jujur. Dulu baik itu dari awal daripada bohong kita malah dari masalah. Bohongnya lama-lama kawan. Itu sih. Soalnya kalau misalnya lu jujur nih, tapi menyakitkan. Misal lu nih cerita sama cewek lu hal yang jujur dan itu menyakitkan buat cewek lu. Tapi kan kalian bisa mengkomunikasikan apa tadi masalah itu. Jadi masalah itu bisa dicari jalan keluarnya bareng-bareng. Nah, sedangkan kalau misalnya lu bohong nih, cewek lu tahu di orang lain dan terlanjur sakit hati itu susah mengkomunikasikannya, gitu. Ataupun kayak misal nih, lu udah nggak suka sama cewek lu, tapi lu nggak jujur, lu mirip selingkuh. Nah, sedangkan lu bohong ke cewek lu masih cinta ke cewek lu masih gini, padahal lu udah nggak suka, gitu. Lebih baik lu jujur sama cewek lu udah nggak suka lagi, udah nggak ada perasaan lagi, jadi bisa move on langsung, udah selesai hubungan itu. Jadi nggak bikin apa ya luka bagi seseorang. Walaupun sakit, tapi ya iya daripada perlu bohong, si cewek pasti bakal mikir gini, gue sebagai cewek ya pasti bakal mikir sebenarnya apa sih salah gue, kayak apa sih yang kurang dari gue. Nah gitu. Kalau saudara lu sendiri gimana? Kayaknya gue paling beda sendiri sih. Oke. Kalau gue lebih, tapi nggak bisa kita generalisin semua. Cuman kebohongan untuk apa itu? Kalau kebohongan? Demi kebaikan. Kebohongan demi kebaikan itu sebenarnya lebih bohong. Nih, Jadi nggak selalu yang kita ungkapkan jujur itu baik kan? Tadi. Kenapa? Sebenarnya bohong itu perlu. Kita nggak bisa menafikan itu. Bohong itu perlu. Apalagi demi kebaikan. Cuman gimana kita mengolah kebohongan itu, maksudnya bukan berarti kita harus bohong, benar-benar bohong, terus ketahuan kita bakal nggak bisa ngapa-ngapain atau justru kita malah terpuruk gitu kan, terpojokan. Jadi kalau menurut gua di awal itu kebohongan dulu, kebohongan demi kebenaran. Contoh, kalau mau diambil contoh, misalkan, aduh, gue nggak pacaran sih ya. Mau ambil contohnya dari mana ya? Oke nih, kita ngambil dari hadis aja, ya asik kan? Boleh. Gue kalau nggak salah gue pernah dengar hadis berbohong tentang masakan istri itu lebih baik dengan jujur. Tapi gue lupa dalilnya gimana, penyebutannya gimana. Pokoknya yang jelas intinya ketika kita berbohong bahwa masakan istri kita enak, itu nggak apa-apa. Tapi cara menindaklanjutinya gimana? Jangan ketika istri kita selesai masak, habis itu kita doa, mungkin di lain waktu kita mau cobain. Bisa nggak sih kalau masak itu kamu jarang? Jadi ngobrolnya di waktu yang tepat. Iya. Saat itu ya. Kalau dalam hubungan, kalau ngambil contoh yang tadi ya, boncengan sama temen yang beda jenis, itu menurut gua kebohongan lebih penting. Kenapa? Untuk apa? Menghilangkan overthinking pasangan kita. Tapi kalau misalkan dia tahu dari orang lain, gimana? Itu yang Bukan gue bilang masalah tadi. Enggak. Itu yang gue bilang tadi, gimana cara kita mengolah kebohongan itu. Gimana cara kita profesional dalam kebohongan itu. Kita bohong, siap dengan konsekuensinya. Tapi kita harus tahu juga kapan kita harus ngomong jujur. Nggak bisa bohong itu benar-benar terus, men. Bohong, lu bohong,
lu bakal ketahuan sendiri itu lebih malu, atau lu sendiri yang ngebongkar? Lu pilih mana? Gitu saat waktu yang tepat. Iya, jujur di waktu yang tepat. Gak menyakiti objek kita, karena waktunya tepat. Iya nggak sih? Gitu. Jadi ibaratnya antara kebohongan dan terjadi ini memang berkaitan ya. Iya, Jadi balance, nggak bisa kita Gak bisa aduan semua kasus tuh di generalisir harus jujur dulu. Nah, Supaya dia sakit, nggak bisa juga. Tapi Nggak dari bisa juga contoh kebohongan juga. dari contoh yang boncengan tadi kayaknya itu dari kesepakatan setiap pasangan deh. Soalnya ya kayaknya gak semua cewek yang suka kalau saya cowoknya bonceng cewek lain. Ah, begitu sih. Nah, Kecuali ada kesepakatan. Ya lu boleh bonceng sama siapa aja boleh, emang mungkin pasangannya percaya ya sama pasangannya sendiri. Tapi kalau yang punya trust issue atau kurang percaya sama pasangannya ya sebenarnya ngomong jujur kayak gua mau bonceng ini, izin lah gitu. ya berarti kita nggak bisa generalis ya. yang kata gue tadi, jadi berkaitan, apa ya, saling berkaitan lah, tapi sesuai namanya aja. Iya, benar. Tuh, cukup ini ya, antara kebohongan itu jadi sangat panas ya guys. Dalam ya. Mas, kopi mas satu. Kopi ya mas. Hai. Selanjutnya, nah, tadi kan kita bahas tentang cinta aja ya. Ya. Nah, bagaimana kalian tuh menyesuaikan antara pendidikan, karir, dan cinta? Menyelesaikan. Menyesuaikan Oh, menyesuaikan. cinta, karir, dan pendidikan. Tapi sebelum gue nanya, emang impian terbesar kalian itu apa sih? Di masa-masa sekarang, semasa emas kalian kan itu masa emas kita semua ya. Impian terbesar kalian itu apa? Dibilang sekarang masa emas ya. Aduh. Hafiz Quran. Masya Allah. Amin. Kalau Pasti Amir, pertama ini pegang orang dulu. Ya. kalian Setelah itu mungkin setengah depresi. Kalian sendiri mau ngambil apa tuh? masih menemukan jati diri ya, mencari sih. Masih cari. Kalian apa? Kalau gua impian besar sih gak ada sih. Yang penting gua jadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Karena justru di masa-masa sekarang gue bukan merasakan masa kemasan. Justru gue merasa masa kekosongan. Di mana gue yang harusnya udah bisa apa-apa, tapi gue nggak bisa apa-apa. Di mana kita yang dituntut harus bisa apa-apa, tapi nggak bisa apa-apa. Contohnya kayak kalau ngemis kasus pribadi gue di rumah tuh sering disuruh gantiin bokap buat jadi imam. Tapi gue ngerasa berat karena gue belum siap. Padahal harusnya umur gue 20 tahun udah balik. Syarat jadi imam udah sah. Laki-laki juga kan. Ya. Teman-temannya enggak cewek. Emang yang semua rambut panjang cewek bang. Ya paling itu sih. Kalau gue juga masih mencari. Gue belum kemasan. Terus kalau tadi pertanyaan Casu paling bohong ya. Karir dan Bagaimana apa? menyesuaikan antara cinta, karir, dan pendidikan. Itu kan Menyesuaikan cinta karir. tiga hal yang sangat berbeda, dan untuk menyesuaikan itu kan tuh kadang bisa. Kadang ada orang yang fokusnya ke cinta aja, ada orang yang fokus untuk lanjutin panjang misalkan kayak karir, ada juga orang yang ambis banget nih sampai kuliah S1, S2, S3 kayak gitu. Jadi dalam tiga hal itu ada orang yang fokus sama satu, ada yang dua hal, atau enggak sekaligus, itu bisa menyesuaikan. Menurut gue tuh kalau orang yang menyesuaikan tiga hal itu keren banget sih. Keren banget. Antara cinta, Keren karir, banget sih. dan Dia bisa Dia- mengelola emosinya nih. cinta maju, karir juga maju, sekolah juga lanjut S3. Tapi kan melihat realita yang sekarang tuh kayaknya Apakah ada? iya. Melihat realitas sekarang apakah ada? Gitu. Cuma pertanyaan gitu. Iya. Nah, itu yang gue tanya tuh menurut kalian tuh mana? Kalau misalnya kalian dihadapkan pada suatu posisi itu, Oh, kalau dihadapkannya. iya. Gue kirain ketika bagaimana cara lu apa tadi menyesuaikan. Kan maksudnya- Soalnya kan kalau menyesuaikan dibilang bercinta, gue enggak. Berkarir juga belum. Pendidikan masih ongoing.
Jadi masih satu doang nih, pendidikan itu juga belum selesai. Cuman kalau misalnya gue ada di posisi itu, cuma gue nggak tahu juga. Kita bahas. Itu kan masa depan nih nggak sih? Mungkin gue lebih ke karir. Soalnya kita nggak munafik gak sih, Ril? Cowok itu harus bisa apa-apa. Apalagi ntar kalau misalnya emang niat mau ngelamar anak orang, ya kali mau dikasih makan hai kucing. Bener. Kayaknya diwadahi sana ke bukan yang bener aja bener. Ya itu harga diri laki-laki menurut gua. Makanya nggak heran kalau misalnya udah banyak laki-laki hebat itu tumbuh ketika dia tidak bercinta. Kalau misalnya lu udah selesai nih karir, udah sukses di karir, bakalan lu nyari cinta. Gimana tuh? Rumit nih ya. Tapi paling penting tuh berdamai dulu nggak sih sama diri sendiri. Nah, Banget tuh, Pak. Enggak, karena gue izin gak kalau enggak karena sebelum kita mencintai orang lain itu kita harus berdamai sama diri kita sendiri. Kita cintai diri kita sendiri baru kita bisa mencintai orang lain. Cinta pasangan. Ini roti balik mana? Saya boleh ya? Iya, bahkan kan. Mana? Tuh. Topiknya rumit banget nih. Mulus kan membahas cinta kali pendidikan. Jadi memang nah, kalau Asus sendiri gimana nih? Apa tuh? Perdamaian dengan diri sendiri. Wah, cerita tadi. Kan tadi kan dari perspektif anak-anaknya. Ambil udah kan dari Belum. Ya sama sih kayak yang dikatain Kolil tadi, cinta enggak lagi juga ya, karir juga ya belum. Ya mas pendidikan ya kalau dihadapin nih sama cinta, karir, pendidikan, kita nggak tahu nih kapan datangnya kan. Ya mungkin nggak semua manusia itu bisa fokusnya bisa dibagi. Ada manusia yang fokus ke satu hal dan nggak bisa diganggu. Mungkin kalau gua nyelesain pendidikan, nggak maksudnya apa yang diharapin orang tua gua ke gua. Karena ya gue nih belum jadi apa-apa nih, kerja juga belum, dan gue tuh belum ngebahagiain orang tua gue gitu. Dan mungkin salah satu pengen orang tua gue itu kan pengen anaknya jadi hafizan. Amin. Orang tua gue tuh beranggapan kalau kita tuh megang Quran, jaga Quran, nah dunia tuh bakal ngikut kita. Kita nggak perlu nyari dunia, walaupun kita nyari dunia juga, tapi ya sama Quran ini nggak ditinggal gitu, tetap jadi utama, pegangan utama. Jadi ya kalau gua pendidikannya. Apakah lu bakal berkarir setelahnya atau bercinta setelahnya? atau bahkan bisa berjalan sama. Nah, Mungkin kalau gua pengennya ya, tapi kita nggak tahu kedepannya gimana. Gua pengennya berkarir sih, karena gimana pun kita juga harus nyari yang setara, sepadan. Ya mungkin kita mau misal nih, gue punya pasangan tapi naudzubillah-nya dia nggak ngerti keinginan, kayak nggak ngerti posisi kita, nggak nyambung lah bahasanya. Kalau ngomong nggak nyambung sama kita bahas ini dia bahas lain gitu kan kayak sulit juga ya. Sedangkan komunikasi itu tadi penting dalam hubungan gitu. Gimana kita mau di stall kayak ngobrolin nih apa masalah, ya cuma ngobrol, sekedar ngobrol itu tuh penting banget tau. Ya itu sih, Komunikasi itu harus berjalan sama pemahaman. Kalau nggak ada pemahaman dalamnya itu cuma komunikasi bakal sia-sia. Harus sama-sama paham. Kita komunikasi dan dia juga paham. ya. Nah kita punya standar nih pasti tentang pasangan. Nah untuk mencapai standar itu kita juga harus ada di tempat itu, kayak ada di level yang ya, tinggi kita. ada di. Nah upgrade diri kita gimana kita bisa nyapai pasangan sesuai yang kita mau. Kita layak nggak nih? Gitu. Ya Iya, itulah kurang lebih. Keren banget sih. Nah, kalau menurut saudara Amel gitu, Kalau gue mungkin kurang lebih sama kayak saudari aku, lebih ke pendidikan. Tapi gue Bener tadi beda mulu dah. mungkin it's okay. dalam menjalani pendidikan itu
ada kemauan egois gue tuh Ego lo lah. iya ingin Satu sisi. berkarir juga di mesin ini Bagus dong ya. yang mana gue pengennya ya gue tuh kuliah bisa bayar sendiri Lalu dia nggak gitu ya. nah, Iya. yang mana nggak repotin orang tua lagi jadi kita udah bisa berdiri sendiri untuk menata hidup kita ini jadi mungkin gue akan lebih ke pendidikan dan ingin berkarir Jadi di antara kalian tiga fokusnya pendidikan dan karya. Kenapa kalian tidak cinta itu kayak apa akan mengganggu cinta? Cinta itu buta dan tulus. Iya, apakah cinta itu mengganggu persahabatan kalian berdua atau kayak udah nanti juga dekat sendiri di rumah nah, kalau dari gue sih cinta ya akan itu menghambat konsentrasi lo dalam ya untuk diri gue mungkin ya Iya. menghambat ya Iya. atau dari Karena kan kalau kita ambil studi kasus, kita nggak bisa mengeneralisir juga. Banyak orang yang mulai berkarir itu dengan bercinta dulu dan mulai karir dari nol. Kita sering lihat gak sih? Apalagi di TikTok, di Twitter itu udah banyak. Cuman nggak banyak juga sih. ya Maksudnya ada orang yang kayak gitu, tapi nggak banyak. dan sedikit dari mereka ada yang sukses dari nol itu Iya. gitu banyak faktor sebenarnya ya. Karena ya cinta tuh bisa jadi penghambat, bisa juga jadi pendukung. Tapi seringnya jadi penghambat lah ya. Ya mungkin kalau yang bisa jalan beriringan antara cinta, pendidikan dan karirnya ya paling mau sih. Di Superhero oh itu orang. bisa sudah nikah dia kan. emosinya gue Ya, keren banget tuh. Dia bisa memposisikan dirinya di karir, bisa mengejar pendidikannya tanpa terganggu dan dia juga bisa memprioritaskan keluarga dia. Ini dalam konteks sudah nikah ya. Ya hal-hal aja nggak sih? Bener banget, asik banget. Kita semakin seru banget ya guys. Nah, pertanyaan terakhir ya. Apaan tuh? Pertanyaan terakhir ini untuk diri kita di masa depan. Nah, gue mau nanya ke kalian, kalau misalnya apa pesan kalian untuk diri kalian di masa depan nanti? Nah, sekarang gue gitu. Kayak pesan kalian nih untuk diri kalian di 5 tahun terus 10 tahun ke depan tuh, paham nggak? Paham kan? Hai diri gua buat beberapa tahun ke depan. Semoga di kemudian tahun kemudian gua bisa mencapai apa yang orang tua gua harapkan dari gua, itu yang pertama, dan semoga di kemudian hari gua bisa sampai ke karir gua. Nah, gimana gua bisa berjalan? Nah, ini kan udah nih tadi yang apa? Pendidikan yang diharapin orang tua gua. Ya nggak mesti selesai kuliah dulu sih, kayak ya itu tadi yang gua bilang tadi. Nah, kalau misalnya gue udah bisa capai itu harapan orang tua gue pengennya capai karir. Semoga kita bertemu di karir yang di diri gue yang udah berkarir dan udah sukses apa yang diharapin orang tua gue. Amin, keren banget. Nah, aku sudah ambil untuk pesan dulu di 10 atau 5 tahun ke depan buat diri gue sendiri. diri gue sendiri Iya, kayak gue dari masa depan nih. Kalau bisa ngobrol sama diri lo, masa depan lo mau apa? Dari dulu. Berapa tahun kemudian itu? Wah, ini kan ketika kita lihat video ini kayak, wah, udah kenal nyampe ke pesan kita nih. Ini kemarin gue di masa depan ya mungkin yang pastinya untuk diri gue yang ke depan itu pasti sehat-sehat gue harapnya sehat Sehat-sehat ya, sehat alhamdulillah Amin. iya terus mendapatkan pekerjaan yang mumpuni lah yang
Terus ya tahu lupa juga menikah di 5 tahun ke depan mungkin baru bisa kali ya. Wih, udah tinggal kesempatan. Udah kelihatan belum? Udah ada dulu. Ya, mungkin itu. Mantap, Ril, mantap. Nah, udah Oli Oli apa pesan bisa untuk diri Anda beberapa tahun ke depan? Apa yang mau? Ini agak beda ya. Beda gue nih, ay. Enggak, maksud gua pertanyaannya agak beda. Soalnya yang biasa gua dengar tuh, apa yang pengen lu ungkapin ke diri lu di masa kecil? Kalau ini, apa yang bakal diri lu ungkapin kepada diri lu yang di masa depan? Kalau gue paling cuma bilang gini, lu keren, lu hebat, lu bisa jalanin semua ini, dan lu sukses. Bil. Panjang Semoga umur ya. gua bisa jadi kayak lu. Gue boleh nggak ngomong? Boleh banget. Kayak gue sekarang ya. Ya. Hai Ayu, di masa depan. Makasih udah melewatin banyak hal. Makasih udah mau berjuang bareng sama gue. Dan makasih udah selalu ada buat gue. Dan gue harap lo ketika lewat ini lo bisa bahagia, lo ketemu karir lo ketemu pasangan yang sama lo membangun financial, lo bisa pendidikan lo juga bagus, ya. Dan gue harap lo bisa lebih bagian dari kita. Semoga panjang umur ya buat kita kemarin bahagia terus. Tapi jangan Sampai lupa. jumpa di versi yang lebih indah, Baik. Yoi. lebih baik, lebih bahagia. Ntar kalau kita udah di masa Sejahtera. depan, jangan lupa sapa diri kita di masa sekarang. Oke, pembahasan kali ini cukup menarik ya guys. Menarik banget. Gak kerasa. Aduh, sebenarnya kurang lama ini. Ini kita ngobrol apa sih? Aduh, lapar guys. Seru banget ya. Semoga kedepannya kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama podcast Nahla tentunya ya. Dan makasih juga kepada saudara Asna, saudara Ali, dan saudara Ambil yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini di podcast Nahla. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya juga yuk. Sampai bertemu lagi semuanya dan makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you guys. Yang nonton bayar. Ayo, bayar.